Oke, langsung aja kita bahas ya. Salah satu kekuatan paling dahsyat sekaligus paling berbahaya dalam sejarah manusia, kepemimpinan. Ini nih pertanyaan dasarnya yang diajukan oleh sejarawan Andrew Roberts. Gimana coba caranya satu orang bisa mempengaruhi 100 orang atau bahkan 100 juta orang? Nah, Roberts bilangnya ini kekuatan proten. Maksudnya apa? Ya, dia bisa berubah-ubah bentuk, bisa beradaptasi. Jadi, kepemimpinan itu sendiri ya netral, bukan baik atau buruk. Anggap aja kayak alat yang bisa dipakai buat bangun peradaban atau malah menghancurkannya. Oke, jadi apa sih bahan utamanya? Jawabannya, rasa percaya diri yang luar biasa, yang kadang-kadang hampir gak masuk akal. Yang menarik banget di sini tuh, gimana dua tokoh raksasa ini bisa sampai ke titik yang sama, tapi dari jalan yang beda banget. Kalau Churchill, keyakinannya itu datang dari takdirnya sebagai bangsawan. Sementara Napoleon, dia sadar kalau dirinya itu jenius. Nah, ini contoh yang pas banget buat nunjukin pola pikir Churchill. Bayangin waktu umurnya baru 16 tahun, dia udah ngerancang takdirnya sendiri, yang baru kejadian setengah abad kemudian. Luar biasa kan? Tapi ya, percaya diri aja nggak cukup. Percuma kalau cuma kita yang percaya, tapi orang lain nggak. Iya kan? Nah, Napoleon ini jago banget soal psikologi. Dia bikin pasukannya yang terkenal itu, Grande Armée, jadi loyal banget. Bukan cuma karena janji-janji besar, tapi pakai sistem yang jelas, yang bisa diulang-ulang. Intinya apa? Janji meritokrasi. Jadi mau kamu anak tukang tong atau anak penyama kulit, kamu bisa jadi adipati, bisa jadi pejabat tinggi. Gagasan ini loh yang ngebuka potensi satu generasi penuh. Beda lagi sama Horatio Nelson, dia ini ngebangun loyalitas dengan cara lain. Dia ikut ambil resiko bareng anak buahnya. Bahkan keberaniannya itu nekat banget. Sampai-sampai dia nyebut pasukannya itu kelompok persaudaraannya. Tapi jangan salah, di balik inspirasi itu ada sisi kerasnya. Coba bayangin, di salah satu kapalnya, Nelson yang katanya inspiratif itu pernah memerintahkan hukum cambuk ke 47% krunya. Gila kan? Hampir setengahnya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Ini membawa kita ke sisi gelap dari kepemimpinan, hubungannya dengan kekejaman. Seperti yang dibilang Roberts, ini semacam kalkulasi moral yang emang nggak enak. Kadang, untuk mencapai tujuan yang lebih besar, para pemimpin harus melakukan hal-hal yang mengerikan. Dan ini bukan cuma teori. Di tahun yang sama, 1799, Napoleon membantai sekitar 3.000 tahanan di Java. Di sisi lain, Nelson juga setuju buat eksekusi 99 tahanan di Naples. Keduanya sama-sama pakai teror dan ingkar janji sebagai alat untuk menang. Terus pertanyaannya, gimana kalau kekejaman yang sama itu dipakai untuk melayani kejahatan murni? Nah, ini dia titik baliknya. Sifat yang sama di tangan pemimpin yang berbeda hasilnya bisa beda 180 derajat. Yang satu bisa nyelamatin bangsa, yang lain bisa jadi monster. Sekarang, coba kita lihat kasus Adolf Hitler. Ini paradoks banget. Dia itu orangnya biasa-biasa aja, membosankan, penampilannya juga nggak menarik. Tapi kok bisa dipuja jutaan orang? Menurut Roberts, karisma itu cuma trik murahan, sesuatu yang palsu yang bisa dibikin, diproduksi, terus dijual ke massa. Jadi kesimpulannya, Roberts tuh ngeri banget. Karisma Hitler itu bukan anugerah dari lahir, tapi produk pabrikan. Semuanya itu cuma pertunjukan yang dirancang super cermat. Pakai propaganda jenius dari Goebbels, panggung megah dari Albert Speer, sampai film-film heroik dari Leni Riefenstahl. Ditambah lagi trik-trik retorika dan taktik simpel kayak natap mata orang lekat-lekat, tujuannya satu, mengubah manusia yang menyedihkan ini jadi sosok setengah dewa. Oke, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Coba kita rangkum ya sifat-sifat inti yang selalu muncul dari para pemimpin perang ini. Nah, bisa dilihat di sini kan, walaupun Napoleon, Nelson, dan Churchill itu beda banget karakternya, ada benang merahnya. Mereka semua itu super detail sama perencanaan, jago banget mengendalikan cerita atau propaganda, dan mereka semua rela berbuat kejam kalau dirasa perlu. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Kepemimpinan itu kekuatan yang dahsyat, tapi netral secara moral. Anggap aja kayak kekuatan alam yang harus kita pahami. Kenapa? Karena dia bisa bawa kita ke puncak kejayaan, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita semua sekarang.
Di zaman yang serba canggih, dengan algoritma dan influencer ini, kepemimpinan sejati itu kayak gimana sih bentuknya? Dan yang lebih penting, siapa yang sekarang megang kekuatan menakutkan itu? Dan mereka mau bawa kita kemana?